Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 12 MIA dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya ya anak ibu. Baik, kita lanjut materi pembelajaran kita untuk kimia kelas 12. Nah, kita masih di bab 2 ya, tentang reaksi redoks dan sel elektrokimia. Ini ada sedikit tambahan ya. Sebelumnya sudah ibu jelaskan ya tentang sel volta ya. Bahwasannya sel volta itu adalah salah satu jenis dari sel elektrokimia, di mana pada sel volta terjadi perubahan apa? Perubahan dari reaksi kimia menghasilkan energi listrik ya. Nah, itu sudah kita pelajari ya, termasuk di katoda itu apa ya? Katoda adalah kutub positif, tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Anoda adalah kutub negatif, tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Bahkan kemarin ibu kasih singkatannya ya, KEPANVOL ya. Katoda kutub positif, anoda kutub negatif pada sel volta. Nah, baik. Selanjutnya ada namanya energi potensial sel ya di anoda. Nah, energi potensial sel di anoda ini lebih tinggi daripada energi potensial sel di katoda, sehingga reaksi dapat berlangsung secara spontan. Dengan apa? Dengan adanya aliran elektron yang mengalir dari anoda ke katoda. Itulah yang menyebabkan reaksi itu bisa berlangsung secara spontan bila energi potensial di anoda lebih tinggi daripada energi potensial di katoda. Juga kita sudah bahas sebelumnya tentang diagram sel volta ya. Ini tambahannya sedikit ibu sajikan. Pada diagram itu, pada sel itu terlihat ya, ada elektroda, anodanya Zn, katodanya Cu ya. Pada anoda Zn diberi larutan ZnSO4, pada katoda Cu diberi larutan CuSO4, dan ada penghubungnya jembatan garam yang berfungsi untuk menyeimbangkan ya ion positif atau untuk menyeimbangkan aliran elektron sebenarnya ya. Nah, kemudian juga ada voltmeter yang mengatur menghitung nanti berapa tegangan dari arus listrik yang muncul ya. Baik anak ibu, yang mau kita pelajari saat ini adalah tentang potensial sel atau lambangnya E0 sel ya, E sel gitu ya. Nah, apa itu potensial sel? Potensial reduksi standar atau E0 itu setengah sel adalah potensial sel yang terdiri atas setengah sel galvanik dengan konsentrasi 1 molar pada temperatur 25 derajat Celcius dihubungkan dengan setengah sel hidrogen. Kemudian harga potensial reduksi dari setengah sel hidrogen itu sebesar 0 volt ya. Nah, jadi harga potensial elektroda itu diperoleh dari eksperimen dengan cara membandingkan potensial elektroda tersebut dengan elektroda standar, yaitu elektroda hidrogen. Jadi jika kita ingin memperoleh harga potensial elektroda suatu unsur, maka kita hubungkan unsur tersebut dengan sel elektroda hidrogen sebagai elektroda standar, ya kan? Nah, elektroda hidrogen tadi, yang standar tadi pada suhu 25 dan tekanan 1 atm, harga potensial reduksinya adalah 0 volt.
Nah, ini disebut potensial elektroda standar, yaitu siapa nak? Hidrogen. Kemudian dari keterangan itu ya, jadi kalau unsur yang mengalami reaksi reduksi dengan hidrogen, artinya di sini hidrogen mengalami oksidasi ya, maka potensial reduksi unsur tersebut bertanda positif. Nah, jadi elektroda yang potensial reduksi standarnya lebih besar daripada hidrogen, itu kan? Tadi kan hidrogen 0 ya, maka diberi tanda positif. Nah, misalnya potensial standar dari Cu2 positif 0,34 volt gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Jika unsur yang mengalami reaksi oksidasi dengan hidrogen, di mana hidrogen berarti mengalami reduksi ya, maka potensial reduksi unsur tersebut bernilai atau bertanda negatif. Jadi, elektroda yang potensial reduksi standarnya lebih kecil daripada potensial reduksi hidrogen, artinya di sini lebih sukar ya mengalami reduksi daripada ion H positif, maka potensial reduksinya diberi tanda negatif. Nah, contohnya adalah Zn. Besar potensial reduksi dari Zn2 positif menjadi Zn adalah minus 0,76 volt. Bagaimana Ibu cara kita menentukan nilai atau harga dari potensial sel? Nah, jadi dari keterangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, berarti nilai potensial sel dari suatu unsur-unsur sudah diketahui dengan cara eksperimen ya, sudah ada tetapannya berapa. Nah, ketika kita menghubungkan dua elektroda ya sebagai katoda dan anoda, tentu nanti akan bisa kita cek apakah reaksi itu berlangsung spontan atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara menghitung berapa potensial selnya dari data elektroda masing-masing unsur. Nah, berikut ini adalah cara untuk menentukan potensial sel ya. Jika nilai potensial sel atau E0 dari masing-masing unsur diketahui. Caranya adalah E0 sel sama dengan potensial reduksi standar zat yang tereduksi, berarti yang mengalami reduksi di mana? Di katoda. Kalau gitu berarti ini adalah E0 sel pada katoda yang mengalami reduksi, dikurang potensial reduksi standar zat yang teroksidasi. Yang oksidasi itu tadi di anoda. Gitu ya. Jadi, suatu reaksi redoks dapat berlangsung spontan jika harga E0 selnya itu nanti kita hitung ya kan, besarnya potensial yang reduksi dikurang yang oksidasi itu lebih besar dari 0. Berarti E0 selnya bernilai positif. Kalau dia bernilai positif, maka reaksinya berlangsung spontan. Atau reaksi rumus itu juga dapat ditulis menjadi begini ya. Potensial reduksi standar zat yang teroksidasi. E oksidasi ditambah E reduksi. Itu harus lebih besar dari 0. Kedua rumus ini sama ya maknanya. Jadi jangan bingung ya. Maknanya sama. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, perhatikan ya. Ada suatu nilai potensial sel dari Ni2 positif menjadi Ni dan Pb2 positif menjadi Pb. Anak Ibu, ketika kita dihadapkan pada soal begini, ditanya berapa potensial sel volta yang terdiri dari elektroda Ni dan Pb. Nah, jadi ketika kita diberikan data potensial sel ada dua unsur ini Ni dan Pb, maka kita lihat ya,
Yang lebih positif itu berarti yang mengalami reduksi yang terjadi di katoda. Mana yang lebih besar? Minus 0,13 atau minus 0,25? Minus 0,13. Maka PB lah yang mengalami reduksi, ya. Nah, begitu caranya. Nah, kita masukkan ke rumus E0 sel itu sama dengan E reduksi pada katoda dikurang E oksidasi pada anoda, ya. Nah, ini misalnya ini ya. Ini ya. Nah, reduksi pada katoda dikurang E oksidasi ya pada anoda. Berapa besarnya EPB di sini? Minus 0,13 dikurang minus 0,25. Nah, minus 0,13 dikurang minus 0,25. Hasilnya positif 0,12. Nah, positif 0,12 ya. Kemudian ini juga kita dapat mencarinya dengan rumus yang tadi ya, yang di bawahnya, yaitu E0 pada reaksi oksidasi. Nah, Ibu, kenapa tanda minusnya berubah tanda ya menjadi positif ini ya? Ini tadi minus kan? Kenapa di sini dia menjadi positif ya? Nah, itu. Nah, lihat ya. Tadi kita sepakat di awal bahwasannya kalau ada data E0 sel unsur, maka yang paling besar dari keduanya itu yang mengalami reduksi, maka reduksinya adalah PB ya. E reduksi dikurang E oksidasi. E reduksi tadi minus 0,13 dikurang E oksidasi minus 0,25 gitu ya. Kemudian kalau kita mau pakai cara yang kedua, E sel sama dengan E oksidasi berarti, ya kan? Tadi ini adalah reduksi, yang ini reduksi, nih ya, yang ini oksidasi yang atas kan? Nah, yang atas oksidasi. Nah, jadi yang oksidasi, kenapa dirubah tanda Ibu? Karena nilai E0 sel itu di situ adalah pada ini adalah reaksi reduksi, sementara di sini di data ini dia oksidasi, maka berarti reaksinya dibalik kan? Nah, kalau reaksinya dibalik maka harga E0 selnya berubah tanda. Jadi positif 0,25 volt. Ditambah potensial sel reduksi. Siapa? Minus 0,13. Hasilnya sama ya, positif 0,12. Jadi tidak perlu bingung, bagaimanapun apapun rumus yang dipakai, ketika kita sudah memahami konsepnya ya, maka kita akan mudah untuk menyelesaikannya. Jadi anak Ibu ingat ya, kalau ada data E0 sel, maka yang paling besar adalah yang mengalami reduksi. Nah, begitu ya. Selanjutnya ini catatan ya. Catatan bahwasannya dalam menentukan potensial sel ini kita tidak pernah dikalikan dengan faktor yang digunakan untuk menyamakan elektron yang dilepas atau yang diterima. Jadi ketika ada berapa elektron yang dilepas, berapa yang diterima gitu, itu tidak akan berpengaruh pada nilai E0 selnya. Tidak ada pengalian, pembagian dan sebagainya, itu maksudnya di situ ya. Nah, jadi untuk menghasilkan harga potensial sel tidak perlu kita mengotak-atik berapa atau dikali-kalikan berapa E0 selnya dengan elektronnya gitu, tidak perlu ya. Jadi biarkan saja gunakan data E0 sel yang tertera, karena harga E0 sel itu sudah tetapan berdasarkan eksperimen yang diperoleh dari suatu percobaan. Demikian anak Ibu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai ya.
Nah, Ibu tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan perlindungan di setiap keadaan. Baik anak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.